Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Esti Krisna Alipia, Filala Putri Utami, Hera Adiela, Siska Putri Desandra, dan Wina Lestari akan menjelaskan mengenai model dan rancangan evaluasi program pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD. A. Model evaluasi program. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan mengetahui efektivitas masing-masing. Penemu model evaluasi program yaitu Stufli Beam, Michel Shriven, Glassor, Steck, dan Medvesel. 1. Evaluasi model Kirkpatrick adalah evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi ini mencakup 4 level. Yang pertama adalah evaluasi reaksi, adalah mengevaluasi terhadap reaksi peserta training, berani mengukur kepuasan peserta. 2. Evaluasi belajar, yaitu ada 3 hal yang dapat diajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 3. Evaluasi perilaku adalah penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah selesai mengikuti pembelajaran. 4. Evaluasi hasil adalah hasil akhir yang terjadi karena siswa telah mengikuti suatu program pembelajaran. 2. Model evaluasi CIPP atau Stufli Beam dan Sinfield adalah sebuah evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Evaluasi ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. 2. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. 3. Evaluasi proses yang digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi. 4. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program. 3. Evaluasi model well atau roda dari Baby, yaitu model evaluasi ini berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya. 4. Evaluasi model Profus atau evaluasi kesenjangan program. Kesenjangan program adalah suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. 5. Evaluasi model Steck. Steck menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. 6. Evaluasi model Brinkerhoff. Brinkerhoff mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri. Bagiannya yang pertama, Fixed versus Emergent Evaluation Design. 2. Formative versus Summative Evaluation. 3. Design eksperimental dan desain quasi eksperimen versus natural inquiry measurement model. Saya Filala Putri Utami dari Prodi MPI 5A akan melanjutkan penjelasan materi dari 7 sampai 10. Yang pertama, Education System Evaluation Model. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa keberhasilan dari suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang ke-8, Illuminative Model banyak dikaitkan dengan pendekatan dalam bidang antropologi. Salah satu tokoh yang paling menonjol dalam usahanya mengembangkan model ini adalah model Malcolm Parlett. Selanjutnya, Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi 8. Yang pertama, Goal Orientasi Evaluation Model. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilaksanakan berkesinambungan terus-menerus untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Taylor. Selanjutnya, kelebihannya praktis dalam mendesain program karena dapat menetapkan tujuan yang diinginkan. Apabila tujuan telah dicapai, maka sebuah keputusan akan diambil. Kelemahan, tidak semua pelaksana program setuju tentang perlunya menetapkan tujuan terlebih dahulu serta tidak menyediakan cara mengevaluasi sasaran program. Contohnya, guru melakukan
pengukuran tes kemampuan awal siswa bisa dilakukan di akhir jam pelajaran seperti proses tanya jawab. Yang kedua, goal free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, maksudnya evaluasi lepas dan tujuan. Dalam model ini bukannya melepas sama sekali dari tujuan, tapi hanya lepas dan tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen. Selanjutnya kelebihannya, evaluator tidak perlu memperhatikan tiap komponen secara rinci, tapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka baik. Model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Kelemahannya diperlukan evaluator yang kompeten untuk dapat melaksanakan model ini. Langkah-langkah sistematis harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Untuk yang ketiga, tentang formative summative evaluation model. Nah, model ini juga ada kelebihan dan kelemahan, dan contohnya model ini juga dikembangkan oleh Mr. Scriven. Dengan kelebihan itu evaluation formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Melalui evaluation formatif ini juga dapat dideteksi dengan adanya ketidakefisienan sehingga dilakukannya revisi. Nah, kelemahan model ini juga tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluation, hanya saja menekankan pada objek yang menjadi sasaran tadi. Nah, contohnya seperti evaluation formatif, penilaian berupa ujian kepada siswa yang dilakukan untuk menilai pembelajaran biasa, sedangkan evaluation summative adalah penilaian ujian yang dalam seluruh materi pembelajaran untuk dijadikan pelaporan akhir dan nilai akhir dari pencapaian siswa. Yang keempat yaitu consent evaluation model. Nah, consent ini juga dikembangkan oleh STIC. Nah, model ini juga disebut dengan evaluasi perimbangan. Dengan kelebihan dalam penilaiannya melihat kebutuhan program yang dilayani oleh evaluator dan memiliki potensi besar untuk memperoleh wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Nah, kelemahan ini juga ada pendekatannya yang dilakukan terlalu subjektif, sehingga terjadinya kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrumen pada pengumpulan data, dan evaluasi kuantitatif kemungkinan biayanya terlalu besar dan padat karya. Nah, contohnya seperti program pembelajaran sejarah yang berjalan masih belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga membuat siswa kurang memahami materi tersebut. Nah, dengan adanya inilah perimbangan maka dilakukan dengan perbaikan program pembelajaran ke depan oleh guru, sehingga adanya peningkatan dalam pemahaman bagi siswa itu sendiri. Yang kelima, tentang responsive evaluation model. Nah, model ini juga dikembangkan oleh Stuck dan memiliki kelebihan dan kelemahan, dan contohnya juga. Kelebihannya juga meyakinkan pentingnya informasi dalam proses manajemen, penjelasan program, dan permasalahan-permasalahannya mewarnai kemampuan transfer tertentu informasi untuk hal-hal yang serupa. Nah, yang kemudian kelemahannya itu yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membangun instrumen evaluasi akan menjadi lebih panjang, sehingga pendekatan responsifnya berdampak pada seluruh partisipasi audien untuk konstruksi dan penggunaan instrumennya. Contohnya seperti evaluasi terhadap siswa yang bermasalah sehingga ia masuk dalam ruangan bimbingan konselor. Nah, evaluator lebih fokus pada kliennya, yaitu siswa yang bermasalah, untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang selanjutnya itu CSE atau ACLA atau Evaluation Model. Nah, atau disingkat dengan Center for the Study of Evaluation. Sedangkan ACLA atau UCLA merupakan singkatan University of California East Los Angeles. Nah, yang memiliki kelebihan dan kelemahan dan kekurangannya juga. Nah, kelebihan ini juga pendekatannya proses untuk mengembangkan kriteria menjadi evaluasi atas dasar tradisi atau naturalistik inquiry kualitatif, dan menekankan evaluasi yang komprehensif dengan langkah-langkah evaluasi yang sistematis, serta menjadikan feedback bagi pengembangan program. Nah,
untuk yang kelemahannya juga, pendekatan yang paling real di lapangan tetapi lebih labil, dan evaluator menjadi instrumen hidup sebelum kriteria dan alat evaluasi dikembangkan, serta tidak bisa secara tegas menunjukkan apakah program itu sukses atau efektif. Nah, contohnya seperti dalam mata pembelajaran matematika. Nah, standar proses pembelajaran sudah dilakukan dengan baik. Dalam artian tahap perencanaan, implementasi, hasil, dampak, namun pembelajaran hasil tidak maksimal dan implementasinya kurang. Saya Siska, saya ingin melanjutkan pemateri dari kelompok saya, yaitu yang ketujuh, CIPP Evaluation Model atau yang disebut dengan Context Input Process Product. Jadi di sini artinya model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stu Floboom dan kawan-kawan. Jadi di sini ada kelebihan kelemahannya, yaitu kelebihannya yaitu lebih komprehensif. Objek evaluasi tidak hanya sebatas konteks tetapi masukan, proses maupun hasil. Ya, dan kelemahannya yaitu penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran dalam kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan kurang tinggi jika tidak ada modifikasi. Contoh, evaluasi program makanan tambahan anak sekolah atau yang disebut dilihat keberhasilannya, dampak, kesesuaian standar, tujuan yang ingin dicapaikan. Yang ke-8 yaitu discrepancy model, yaitu adalah istilah bahasa Inggris yang artinya kesenjangan. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya mendiverifikasi kelemahan-kelemahan program dan untuk tindakan korektif ambil untuk menentukan atau memperbaikinya. Dan kelemahannya yaitu kurang sistematis, hanya menekankan pada objek, sasaran, memberi penekanan pada kesenjangan yang sebenarnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi. Contoh, meja pada standarnya mempunyai 4 kaki, namun secara realnya hanya 2 kaki. Walaupun demikian, meja tetap bagus walau tidak sesuai dengan standar idealnya. Yang B, penentuan model evaluasi program. Makna ketepatan model evaluasi bagi program yang dievaluasi mengandung makna bahwa ada harapan keberatan tautan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Berdasarkan kegiatannya terbagi menjadi 3, yaitu program pemrosesan, program pelayanan, dan program umum. Program pemrosesan, program yang kegiatannya pokoknya mengubah bahan mentah atau input menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran atau output. Contoh program pemrosesan. Yang pertama, program pembelajaran yang Baiklah, saya Wina Lestari akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu program layanan. Nah, di sini adalah program layanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan suatu program. Nah, contoh program layanan yaitu adalah ada program perpustakaan, program koperasi, dan program bank. Nah, di sini yaitu ada model evaluasi yang tepat untuk program layanan. Yang pertama yaitu model goal oriented evaluation, model goal free evaluation, model deskripsi pertimbangan, model evaluasi CSI UCLA, model evaluasi SIP, model evaluasi kesenjangan. Yang kedua yaitu program umum. Nah, contoh program umum adalah program makanan tambahan anak sekolah. Selanjutnya program peringatan restroom sekolah. Nah, terus selanjutnya itu di sini evaluasi yang tepat untuk program layanan adalah semua model evaluasi cocok untuk semua program karena program umum tidak memiliki kekhususan. Nah, di dalam program umum menerapkan model-model evaluasi.
evaluator harus menggunakan strategi yang umum, yaitu mulai dari identifikasi, komponen, dan indikator. Selanjutnya yaitu rancangan evaluasi program. Nah, terdapat 3 rancangan evaluasi program. Yang pertama yaitu rancangan untuk program pemrosesan, rancangan program layanan, dan rancangan untuk program umum. Nah, di sini yaitu adalah terdapat langkah-langkahnya, yaitu judul kegiatan, yang kedua alasan terlaksananya evaluasi, ketiga tujuan, keempat pertanyaan evaluasi, kelima metodologi yang digunakan, dan keenam prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.